Izin Pak Menko, Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, atas izin dan instruksi Bapak Presiden, akan diumumkan besaran dan peruntukan dari satu tunjangan hari raya THR dan juga bonus hari raya BHR di periode tahun 2026 yang detailnya teknisnya akan disampaikan secara detail oleh Bapak Menko Perekonomian. Dipersilakan Bapak Menko, Bapak Erlangga Hartarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman media cetak, media elektronik, dan masyarakat. Dan pada pagi hari ini saya didampingi oleh Pak Seskap, Pak Teddy Indrawijaya, kemudian Menteri Perhubungan Pak Dudi Purwagandi, kemudian Menteri Ketenagakerjaan Pak Yasserli, Menteri Investasi, Hilirisasi, BKPM, dan CEO Danantara Pak Rosan Perkasa Roslani, beserta CEO daripada Goto Pak Hans Patowo, kemudian dari CEO Grab Ibu Neneng Gunadi, kemudian dari Chief Executive Maxim Indonesia yaitu Fadin Lusnov, dan PT Indrive Pak Rio Aristo. Jadi hari ini pemerintah mengumumkan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait dengan Hari Besar Keagamaan Nasional, yaitu Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait THR aparatur sipil negara pemerintah pusat, termasuk P3K, TNI Polri, serta pensiunan. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 55 triliun rupiah, dibandingkan tahun lalu ini meningkat, tahun lalu 49 triliun, naik 10%. THR ASN tahun 2026 yang akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat TNI Polri dengan total 22,2 triliun. Kemudian 4,3 juta ASN daerah, total 20,2 triliun. Kemudian 3,8 juta pensiunan, totalnya 12,7 triliun. Nah, komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji yang ke-13. Jadi saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni. Nah, pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama, dan THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, P3K, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI Polri, hingga pensiunan pejabat negara. Sedangkan untuk gaji 13 ya seperti biasanya dibayarkan di bulan Juni. Untuk sektor swasta, kewajibannya wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil, dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran. Jadi THR diberikan kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun, dan kemudian juga jumlahnya minimal jumlahnya adalah 1 bulan upah, sedangkan pekerja dengan masa kurang 1 tahun diberikan secara proporsional. Nah, ini tentu setiap perusahaan akan bervariasi. Nah, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, penerima upah yang tercatat adalah 26,5 juta pekerja, dan diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai 124 triliun rupiah untuk THR sektor swasta, dan ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan.
Kemudian bonus hari raya untuk ojol. Ini bonus hari raya ini telah dilakukan dengan komunikasi intensif dengan para aplikator, dan alhamdulillah komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir pada pagi hari ini. Jumlah yang diberikan ini BHR tahun 2025 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total 220 miliar, dan ini 2 kali dari tahun lalu. Tahun lalu itu sekitar 110 miliar dari masing-masing aplikator seperti Goto dan Grab. Tahun lalu menyediakan 50 miliar masing-masing. Tahun ini 100 sampai 110 miliar, meningkat 2 kali, dan penerimanya juga menerima masing-masing 400.000. Maxim juga memberikan kepada 51.000 mitra sebagai penerima BHR. Tahun lalu 1.000 mitra, jadi Maxim meningkatnya juga besar, 51.000. Kemudian InDrive juga memberikan sekitar 500-an. Nah, kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal, H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idul Fitri. Terkait dengan perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi, hingga saat ini mitra pengemudi mengikuti jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian atau JKM BPJS Ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya kita telah juga memberikan bantuan untuk diskon transportasi khusus menjelang Lebaran, nilai rupiahnya 911,16 miliar, baik dari APBN maupun non-APBN, dan bantuan yang diberikan pemerintah pada saat menjelang Lebaran nanti dalam bantuan pangan itu nilainya 14,9 triliun, berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga. Dan pemerintah juga sudah mengumumkan work from anywhere tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret. Selanjutnya kami persilahkan Pak Prof. Yasirli. Baik, terima kasih Pak Menko. Yang saya hormati Pak Menko, Bapak Menteri, Pak Seskap, dan teman-teman media semua. Saya ingin menyampaikan bahwa kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita sudah mengeluarkan surat edaran yang pertama nomor M3HK04.003/2026 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2026 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Surat edaran ini kami tujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Ada beberapa poin yang ingin saya tekankan dalam surat edaran ini. Yang pertama, bahwa pemberian THR mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja buruh di perusahaan. Yang kedua, bahwa THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih, dan pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, dalam surat edaran kami, kita meminta THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Namun perusahaan kita agar dapat membayar lebih awal sebelum batas waktu tersebut. Dalam surat ini kami juga sudah merincikan tata cara perhitungan besaran dari THR. Kemudian kita menekankan bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan oleh perusahaan secara penuh dan tidak boleh dicicil.
Kemudian dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan tahun 2026, kami meminta para gubernur untuk melakukan langkah-langkah. Satu, mengupayakan agar perusahaan di wilayah masing-masing membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua, untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, agar masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten atau kota membentuk pos komando satuan tugas atau posko satgas ketenagakerjaan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum THR keagamaan tahun 2026 yang nanti terintegrasi dengan posko THR kemnaker.go.id. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan yang kedua, surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M4 HK 04.003 2026 tentang pemberian bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2026 bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi. Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur dan pimpinan perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi di seluruh Indonesia. Sebagai wujud kepedulian kepada pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi atau pengemudi dan kurir online dalam menyambut Hari Raya Keagamaan dan untuk mendorong peningkatan produktivitas pengemudi dan kurir online, sekali lagi pemerintah menghimbau kepada perusahaan penyelenggara layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan BHR. Beberapa hal yang kami tekankan dalam surat edaran ini, yang pertama, BHR keagamaan diberikan oleh perusahaan aplikasi kepada pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir. Dua, BHR keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir. Tiga, perusahaan aplikasi agar transparan dalam perhitungan besaran BHR keagamaan kepada pengemudi dan kurir online. BHR keagamaan diberikan paling lambat 7 hari, tapi kami menghimbau untuk bisa dibayarkan lebih cepat dari batas waktu itu. Dan pemberian BHR keagamaan tidak menghilangkan dukungan kesejahteraan bagi pengemudi dan kurir online sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang telah diberikan oleh perusahaan aplikasi. Kita juga menghimbau kepada para gubernur, satu, untuk menghimbau perusahaan aplikasi di wilayah masing-masing untuk memberikan BHR keagamaan dan menginstruksikan kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk mengupayakan dan memantau pelaksanaan surat edaran ini. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak, dari Pak Menko, Pak Menhub, Pak Menteri Investasi, dan Pak Seskap, dan tentu arahan dari Bapak Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Cukup jelas? Jelas? Silakan. Yang dua itu sekitar 100 sampai 110, dua. Terus sisanya ada yang 10, ada yang 2 Goto dan Grab. Baik, ada lagi? Silakan Pak. Stimulus BHR tahun lalu itu setengahnya dari yang sekarang. Kemudian kenaikan THR ASN juga tahun ini 10% lebih besar. Sehingga tentunya kami berharap pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini akan lebih tinggi dibandingkan Q4 yang lalu.
Jadi kita mentargetkan antara 5,5 sampai 5,6. Poskonya sama, jadi kita sekaligus melayani keluhan atau komplain terkait dengan THR dan BHR. Ada tambahan Pak Menhub? Pak Menteri Investasi? Ini BHR beliau yang kerja keras juga nih, Pak Menteri Investasi. Kemudian demikian rekan-rekan pers media, terima kasih atas Anda di sini dari tadi. Kemudian kepada para pimpinan perusahaan masing-masing, terima kasih Bapak Ibu, dan juga rekan-rekan pengemudi online, terima kasih. Demikian tadi penyampaian detail dan teknis mengenai tunjangan hari raya dan bonus hari raya di tahun 2026 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, swasta, pengemudi online, dan juga peserta BPJS. Selamat melanjutkan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.